bersama Bang Raya. Hai, welcome to Inspiraya Podcast Inspirasi Raya. Dengan saya Tessa dari Corporate Secretary yang hari ini akan membahas Why Culture Matters. Kita sore hari ini sudah kedatangan tamu Bapak Roma Tambu Bolon, VP dari Human Capital. Selamat sore Bapak. Sore Tessa. Gimana kabarnya nih Bapak sore hari ini? Luar biasa banget Tessa, soalnya seneng banget diundang ke acara Inspiraya Podcast nih sama Tessa. Ini episode 1 kita ya Pak ya? Iya. Dan ini tuh podcast ini tuh kolaborasi antara SKP dan HC. Ya, memang kita pengennya podcast ini bisa jadi channel lah ya, channel untuk orang tuh menginspirasi orang lain dan juga mengkomunikasikan apapun, apakah itu program, apakah itu culture, apakah itu produk, apapun yang kita komunikasikan dan memang bersama menginspirasi orang lain gitu kan. Iya. Gitu. Dan memang podcast tuh enaknya bisa didengar, bisa ditonton. Dan segala kalangan ya Pak ya? Lewat HP aja bisa dengerin bener. podcast, misalnya lagi jalan ke rumah atau apa gitu kan, bisa belajar anywhere, anytime gitu Iya sih. benar. Oke, sore hari ini kan kita akan bakal bahas Why Culture Matters nih Pak. Yes. Mungkin kita bisa dari definisi sendiri ya Pak. Boleh. Culture itu sendiri apa Pak? Culture itu apa ya? Bagus banget ya pertanyaannya buat teman-teman juga. Di sini memang culture, budaya ya, itu apa? Tapi mungkin biar kita paham banget, kita tanya dulu sama Tessa nih. Kalau Tessa pas doa pagi tuh biasanya baca apa tuh? Kalau pas pagi-pagi kita bacain sama-sama gitu itu. Yang harus diikuti setiap pekerja nih Pak. Brilliant ways, integrity, gitu. Professionalism, trust gitu. Itu apa namanya? Budaya Pak, culture. Nilai kan? Nilai ya, kan? betul. Nilai-nilai, perilaku gitu ya. Perilaku. Jadi kita punya values, nilai-nilai yang memang kita jadiin perilaku. Jadi nilai jadi perilaku, ya kan, atau behavior. Perilaku jadi kebiasaan jadi culture. Ya kan? Nah, jadi untuk simplify, culture itu adalah internalisasi dari nilai-nilai tadi gitu kan. Nah, jadi itulah budaya. Oh, iya. Jadi memang budaya itu diharapkan memberikan impact yang sangat besar ke perusahaan karena ya memang sudah diatur ya Pak dari step-stepnya. Maksudnya semua itu sudah dipikirkan matang-matang oleh perusahaan. Kita harus punya nilai ini, plan ini gitu ya Pak. Jadi pastinya culture itu kita juga lihat dari kita juga mau kemana gitu ya, visi misinya apa, sehingga kita jadi punya budaya yang memang membantu kita mencapai ke sana gitu kan. Iya, betul. Terus kalau kan saya pernah dengar tuh Pak, employee engagement. Nah, itu tuh apa hubungannya dengan culture itu sendiri? Oke. Employee engagement ya. Tapi sebelum kita ngomong employee engagement, kita mungkin beda dulu ya kata engagement itu ya. Nah, menurut Tessa, kata engagement itu artinya apa? Engagement itu kalau saya sih tunangan ya Pak ya, nanya cewek ya, nunggu kapan nih dilamar, kapan pakai cincin ya kan Pak? Iya benar. Kalau dari di perusahaan mungkin apakah artinya sama atau? Jadi mungkin kata dasar tadi benar, kalau tadi bilang kan tunangan bahasa Indonesia, arti kalau memang ada antara pasangan tuh ada rasa yang komit gitu ya, ada rasa antusias, ingin saling saling apa namanya nanti untuk menikah gitu kan, habis engage tunangannya menikah. Nah jadi sama sih basicnya tuh ada komitmen ya, connection sama antusiasme ya, untuk kalau di sini employee engagement dari pekerja ke tempat dia bekerja gitu ya. Jadi contoh misalnya ada pekerja yang benar-benar datang ke kantor dengan antusias, semangat gitu kan. Pagi nyetrika baju dulu nih ya kan. Bener nyetrika baju untuk benar-benar bisa tampilannya oke gitu kan. Karena gini, kalau menurut saya tuh tampilan oke tuh menghargai orang gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi ya itu salah satu dari semangat bekerja kan Pak ya. Betul. Jadi memang itu salah satunya kayak perilakunya gitu ya, bahwa engage itu benar-benar pengen tampil baik ya, pengen bekerja dengan baik, intinya benar-benar memberikan lebih lah kepada tempat dia bekerja gitu. Itulah employee engagement. Gitu. Oh gitu. Nah terus saya tuh pengen tahu gimana, nggak usah orang lain deh, mungkin diri sendiri ya Pak. Gimana sih kadang kita kan udah kita tuh udah cinta sama perusahaan, tapi apakah perusahaan tuh melihat itu? Nah apakah ada tolak ukurnya apa enggak? Nanti takutnya nih Pak, kalau saya saya tuh merasa udah cinta sama perusahaan, tapi ternyata perusahaan melihat ternyata tuh kamu masih kurang nih sayangnya sama perusahaan. Itu tuh kayak apa Pak?
Jadi makanya employee engagement itu sebenarnya bisa dikuantifikasi ya. Bisa kita lihat itu dikuantifikasi. Jadi mungkin kalau boleh sedikit sejarah, waktu itu terminologi istilah employee engagement itu dibikin sama satu company namanya Gallup ya. Gallup itu udah dari tahun 1935 berdiri gitu kan. Lalu jadi perusahaan yang mensurvei dunia dan mereka melihat perilaku ya bahwa ternyata engagement itu bisa dikuantify. Oh bisa Bisa ya? dilihat gitu. Kecintaan orang terhadap sesuatu Betul, gitu ya. iya. Nah jadi karena dia bisa dilihat akhirnya kita bisa melihat seberapa banyak orang tuh engage atau enggak. Jadi mungkin dari pengukuran itu bisa dilihat ada 3 tipe nih. Ada yang engage tadi, yang tadi dirimu bilang commit, antusias gitu ya, pengen dress nice untuk ke tempat kerja gitu ya. Itu satu. Ada juga yang disengage gitu. Disengage itu apa yang biasa aja gitu. Yang penting kita datang, kerjain kerjaan kita, pulang jam 5, terus gajian tanggal 25 gitu kan. Itu biasa aja gitu kan. Biasa, tapi dia kerja gitu. Dan yang terakhir adalah yang actively disengage. Udah disengage, aktif lagi untuk nggak disengage artinya. Toxic ya Pak? Nah gitu, jadi mungkin dari pengukuran itu bisa dilihat 3 dan memang gimana kita bisa punya pimpinan itu tadi yang memberikan satu culture untuk mengengage pekerjanya gitu kan. Contoh gimana tadi contohnya adalah misalnya memberikan satu lingkungan yang memang positif untuk bisa ngomong pendapatnya. Misalnya sharing pendapatnya. Ya kan, terus memberikan satu lingkungan yang dimana itu transparan gitu kan. Jadi banyak sih faktor-faktor engagement itu, tapi intinya itu bisa dilihat, diukur ya kan, dan gimana seseorang itu bisa membuat action plan ya. Action plan untuk bisa melakukan engagement itu gitu kan. Tapi balik lagi tadi ujung-ujungnya ke culture, karena culture itu punya 3 efek akan 3 hal. Satu employee engagement, kedua motivasi, ketiga productivity. Gitu. Dan kalau udah ngomong 3 hal itu, kita pasti ujungnya ke satu organisasi ini ya, lebih yang jelas lebih baik lagi gitu kan, akan growing gitu. Iya. Tujuannya sih ke itu lagi ya Pak. Bener. Untuk mencapai KPI perusahaan. Gitu. Betul, karena contoh ya, misalnya kita bikin culture seperti itu, terus si kita kerja kita sebenarnya engage gitu kan, otomatis kita juga bisa mengengage nasabah kita. Iya sih betul, dengan motivasi dengan kita. Sama tadi kayak kata dasar tadi tunangan ya, saat kita pasangan kita engage sama kita juga engage sama dia gitu kan. Iya benar. Dan sama-sama happy gitu kan. Iya. Jadi antara pekerja dan misalnya customer atau nasabah itu sama-sama engage gitu, dan saat itu ada growth ya, ada pertumbuhan lah gitu kan. Oh iya, I see. Terus saya tuh penasaran Pak, berarti di dalam situ tuh peran dari pimpinan pun sangat besar ya Pak, karena untuk mencapai engage itu kan kita harus 2 arah ya Pak ya, maksudnya atasan, perusahaan, rekan kerja gitu. Dan menurut Bapak nih, gimana cara kita nih kalau kita sendiri nih menurut kita sudah aktif, sedangkan lingkungan kita nggak support nih, misalkan ada teman yang pasif tapi kok dia malah dapat penghargaan gitu. Nah itu menurut Bapak gimana Pak? Nah itu tadi kata kuncinya sebenarnya tadi pemimpin tadi ya, gimana pemimpin itu bisa fair melihat aspek-aspek tadi ya. Jadi dimana ada yang perform, apa yang sudah deliver, itu harus dihargain dong gitu ya. Iya betul. Jadi saat kita juga menghargai itu, kita bisa melihat siapa yang patut dihargain, dalam arti kita harus fair lah gitu kan. Siapa yang memberikan nilai tambah, kita juga pasti kasih recognition gitu kan. Nah, jadi memang benar sih kata kuncinya tadi, di mana pimpinan tadi bisa peka juga gitu ya. Iya, betul. Untuk hal-hal seperti itu gitu kan. Makanya kita perlu sih tahu culture ini gitu ya. Makanya ada namanya culture activation program. Oh iya, CAP. Pernah dengar nggak? Iya, sekarang tuh kalau orang nanyain tuh nggak cuma kinerja. Iya. Apa nih CAP-mu nih katanya gitu. Kalau CAP itu apa ya Pak? Oke, jadi balik lagi ke tadi yang buat leader ini. Kenapa leader. CAP itu perlu dilakukan sama leader tadi, pimpinan tadi, adalah untuk bisa menjadi satu perilaku yang kita butuhkan untuk mencapai target. Ya kan? Jadi tadi yang kamu bilang, leader itu harus biasakan ke timnya untuk ini loh perilakunya untuk mencapai target. Ini loh ritualnya untuk mencapai target. Ini loh kebiasaan atau habitnya untuk mencapai target. Nah, itu harus dikomunikasikan secara jelas.
Sehingga yang tim membernya juga paham, oh ternyata untuk kita mencapai target kita harus begini. Melakukan ini. Nah pertanyaan ada juga yang bertanya, teman ada yang nanya, bisa nggak ya sebenarnya kita mencapai target tanpa tadi CAP? Bisa nggak coba? Kalau boleh teman-teman pertanyaan teman-teman boleh dijawab sama Tessa mungkin bisa. Mungkin bisa, cuman ya itu Pak mungkin nggak sesuai targetnya atau mungkin di tengah jalan kita mungkin ban kempes atau apa gitu Pak. Nah itu pas banget pakai ini analogi ban kempes gitu ya. Jadi mungkin saya bisa kasih analogi biar paham CAP juga. Tadi kalau ban kempes analoginya adalah mungkin kita lihat 3 hal nih ya. Nah, ada strategic initiative, KPI sama CAP. Nah kita pakai analogi kalau kita mau pergi ke Surabaya gitu. Oh iya. Nah misalnya kita mau pergi ke Surabaya dari Jakarta. Surabaya adalah KPI-nya. Sudah targetnya, kita harus ke Surabaya. Lalu untuk pergi ke Surabaya itu kita bisa jalan darat, udara atau lari lautan, misalnya laut gitu ya. Nah itu juga adalah strategik ya, inisiatif. Kita bisa milih mulai udara atau darat gitu. Lalu yang terakhir adalah CAP itu. Nah tadi kalau misalnya kita akhirnya milih naik mobil, nah kita untuk bisa ke Surabaya itu apa sih kebiasaan atau perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai Surabaya? Tadi misalnya meriksa tekanan angin, ya kan? Iya benar juga. Sebelum kita mulai jalan ke sana, karena kita itu perjalanan yang cukup jauh. Kedua adalah memakai seat belt, ya kan? Memastikan bahwa si pengendara dan juga penumpang itu memakai seat belt untuk aman. Nah, jadi CAP itu adalah perilaku itu yang sebenarnya membuat si pengendara ini jadi lebih aman dan nyaman, ya kan? Minim risiko ya Pak. Betul. Ya. Nah jadi berdasarkan riset, kalau itu kita lakukan, tadi bilang bisa nggak mencapai target tanpa CAP? Bisa, tapi biasanya short term, ya kan? Karena tiba-tiba ada turbulence gitu kan. Nah, tapi kalau kita pakai CAP itu kita jalanin, nah itu jatuhnya lebih panjang. Ya, lebih jangka panjang gitu kan. Jadi makanya CAP itu menjadi satu kebiasaan dari perilaku yang kita biasakan gitu kan. Iya jadi nggak kaget ya Pak. Mungkin kita ada hal-hal yang wah nih biar target ini tercapai besok aku harus ngelakuin ini. Nah tapi kalau CAP kan udah pasti dilakukan. Betul. Oke, ya Pak. Terus nih kan setiap tahun kita ada pemilihan culture agent. Betul. Nah culture agent ini berhubungan dengan CAPK atau berhubungan dengan employee engagement Pak? Nah betul, jadi kalau bicara CAP tadi, Culture Activation Program, tadi kan kita mengaktifasi culture itu. Ya kan? Nah, tapi untuk mengaktifasi itu, kita nggak pernah ada yang bisa sendirian gitu. Kayak apakah HCP atau SKP itu nggak mungkin bisa sendirian gitu kan. Jadi maksudnya kita harus punya agents gitu. Ya kan, punya partner namanya agents gitu. Nah di sini adalah culture agents atau kita namanya Rangers sekarang, Raya Avengers, di mana culture agents itu juga membantu. By the way sebenarnya Tessa juga culture agent. Itu jadi nggak enak ya Pak. Iya kebetulan kemarin dipilih nih sama pimpinan. Kan itu juga ada peran dari pimpinan untuk memilih ya. Betul. Iya di rolling gitu, terus melihat perilakunya gitu kan ya Pak ya. Betul, untuk rolling melihat perilakunya. Tapi ya memang yang kita tadi pertanyaan tadi apa sih yang dibutuhkan gitu sebenarnya. Untuk bisa jadi role model itu satu, ya mungkin kalau bisa saya jelasin 2 ya sehingga mempersingkat waktu juga. Satu adalah role model, di mana change agent tadi atau culture rangers tadi itu bisa menjadi bisa dilihat perilakunya. Kalau kita bicara mengenai tadi perilaku, contoh tadi dari nilai integrity, ya harusnya si culture agent juga jujur, kayak gitu ya. Jadi teladan, jadi role model gitu kan. Jadi itu satu, maksudnya jadi role model. Jadi kalau Tessa perhatiin misalnya kalau di rumah kita suka lihat ada akuarium, ada ikan gitu kan. Setiap hari kita liatin ikan kita di akuarium, kita lihat bahwa sebenarnya ikan ini bergerak kemana-pun bisa dilihat ya dari sisi manapun gitu kan. Jadi imagine culture agent itu sebagai yang ada hidup di akuarium gitu. Dan di dalam arti maksudnya ini cuma analogi ya, cuma maksudnya betul. Bisa dilihat dari orang banyak gitu kan. Kalau kita walk the talk atau kita menjalankan apa yang kita omongin atau yang kita percayain tadi nilai-nilai tadi, ya itu jadi role model. Dan jadi contoh baik ya Pak ya. Betul, contoh yang baik. Yang kedua selain role model itu adalah influencer. Nah jadi
selain dia jadi role model juga harus bisa, namanya juga influence kan, influence kan pengaruh ya, harus bisa mempengaruhi atau mengkomunikasikan ke yang lain, ya kan, untuk bisa ikut menginternalisasi tadi value tadi gitu, atau menggunakan perilaku yang ada dari culture yang kita milikin gitu kan. Iya, betul. Jadi satu role model, kedua influencer. Nah influencer ini harus punya apa ya, keinginan untuk bisa influence dan juga kemampuan. Jadi ada kalau saya sering dengar tuh will and skill ya. Jadi will itu keinginan untuk, dan skill itu punya kemampuan untuk komunikasi dengan baik sehingga sampai pesannya gitu, atau bisa influence gitu yang lain. Nah, jadi tadi role model sama influencer itu adalah yang dibutuhkan untuk culture agent. Culture agent. Oke. Terus harapan perusahaan kepada culture agent ya untuk jadi role model itu ya Pak ya. Untuk jadi role model, untuk jadi influencer, jadi intinya membawa perubahan gitu ya dalam transformasi, karena kita memang lagi transformasi ya, sehingga culture agent juga bantu culture leaders gitu kan untuk mengkomunikasikan ya kan perubahan itu, dan juga benar-benar mengajak yuk sama-sama yuk gitu kan, karena nggak mungkin cuma berubah sendiri gitu, tapi harus sama-sama gitu untuk bisa mencapai yang kita inginkan, tujuan gitu kan. Iya. Jadi apa nih Pak closing untuk hari ini, pesan-pesan untuk culture agent kita di seluruh Indonesia ini Pak? Ya, mungkin harapannya kita hari ini tahu mengenai culture, tadi engagement, CAP gitu ya. Nah memang kita harapannya teman-teman, rekan-rekan semua bisa bantu di tempat masing-masing untuk memastikan tadi perilaku-perilaku apa yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja. Yang paling penting itu kan, target itu kita achieve, tapi memang kita lakukan secara habit atau kebiasaan atau jadi ritual setiap hari yang dilakukan sehingga bisa mencapai target-target itu. Minta bantuannya untuk selalu bisa menyemangati, tadi kalau saya bilang role model sama apa? Influencer ya. Menyemangati dan terus memotivasi teman-teman untuk bisa membawa kita menjadi punya budaya yang luar biasa. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Roma atas ngobrol serunya kita hari ini. Kita udah bahas semua culture, engagement, gimana kita cinta pada perusahaan. Betul. Dan kita terakhir tentang culture agent. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kita sore hari ini. Simak terus podcast kita dengan materi-materi yang lebih seru, mungkin bintang tamu yang lebih menarik, mungkin apakah Bapak Direktur Utama kita akan hadir ya kan? Mungkin ada saran atau mungkin ada tamu yang ingin diundang, bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Salam satu raya. Raya. Sama Bang Raya.